Kita meyakini bahwasanya Allah melindungi Al-Quran dan menjaga orang-orang yang soleh. Kesempatan kita minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita bukan nabi. Siddiqin ini orang yang menepati janji pada Allah, dan syuhada, dan yang terakhir minas sholihin, orang-orang yang beramal soleh. Yang beramal soleh ini wahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang baik, yang Allah ridho, yang Allah pandang. Beramal soleh dengan bekal keimanan dan amalan baik dari amal soleh, dengan kecintaan terhadap amal tersebut. Mereka yang mulia, yang kita hadir di hallnya, hadir saya, ada guru ini menunjukkan bahwasanya memang kasih sayangnya Allah luas. Dan barang siapa yang menghendaki kedekatannya pada Allah, dari baiknya Allah, Allah akan buka pintunya. Siapapun, saya mau menyampaikan di sini, dari saking baiknya Allah Subhanahu wa taala itu, siapapun berhak untuk dekat, merasa dekat dan bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ini ada pertanyaan, ini kayaknya yang bisa dekat, yang bisa mimpi cuma Habib aja, Kiai aja, Ustadz aja. Semua muslim yang sudah bersahadat bisa ruqyah, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Loh iya bisa. Loh orang bukan muslim aja bisa. Kita kalau ada kekhawatiran dan kegelisahan bahwasanya kita bisa dekat tadarrub ila Nabi Muhammad, bahwasanya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad, kita khawatir. Itu berarti setan udah berhasil benar untuk godain kita. Mana yang menjemput kita ini Allah dan Rasulnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW sangat baik, baiknya itu lebih baik, dan sangat sayang, sayangnya itu lebih sayang dari sayangnya umumnya orang yang sayang. Menanti kita sampai kelapar-laparan 3 hari, menanti kita sampai berpeluh keringat, capek, dimusuhin oleh orang-orang dekat. Kita kalau dimusuhi oleh orang-orang yang kita nggak kenal, nggak terlalu hawil, nggak kenal. Ini yang musuhnya pamannya, saudaranya. Setiap perjumpaan, sungguh kalau buat kedudukan makam Nabi Muhammad Sultan Maulana Mahmud, baginda Nabi Muhammad Sultan yang memiliki makam paling terpuji di sisi Allah, sudah dapat. Dari besarnya rasa sayang Nabi Muhammad kepada kita nih, yang kita belum pernah jumpa, tahan berkorban, dia melempari kotoran, difitnah, waduh saudara. Dari jemputan sayang yang Nabi Muhammad terhadap kita adalah tidak pantas kita merasa kita nggak bisa dekat sama Nabi Muhammad. Nabi Rasulullah SAW sudah buka pintu untuk dekat sama kita, udah deketin kita, udah buka dirinya. Lu kita ini merasa jauh. Itu itu mah nggak pantas, saya mah apa sih saya? Mana anak katanya, saya ini kenapa? Saya jauh. Saya nggak bisa mimpi hidup, saya nggak bisa contoh sunnah Nabi Muhammad. Kalau udah bilang dan meyakini nggak bisa contoh sunnahnya Nabi Muhammad, berarti kita nggak cinta sama Allah. Cinta sama Allah kita, kalau nggak pakai sunnahnya Nabi Muhammad, bohong, mutlak salah. Memang maunya Allah kita cinta sama Rasul Allah, kita bukti kita cinta sama Allah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Tazim di sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad gimana mau kita ikuti? Kalau sekedar kita ngikutin karena sekedar berita atau takut atau mengharapkan sesuatu, enggak. Mesti ada kecintaan atas sunnah tersebut. Kalau nggak dipupuk dengan rasa cinta kita terhadap seperti hadir majlis, nyontoh orang soleh, ada guru, kita mau pakai cara apaan? Diri kita sendiri bisa berlogika, berkeyakinan, memiliki iman yang kuat untuk sampai ke Allah dengan pengertian para orang soleh tersebut. Siapa kita? Orang lapar aja masih ngambek, dicaci kita masih terhina, dipuji kita masih siapa kita siapa? Ada guru Allah rahamu sekelumit saya pahami
memang berjuang luar biasa sampai keadaan posisinya tenang dalam hubungannya sama Allah. Bukan nggak ada perjuangan. Apakah berat hidupnya sunnah Nabi di zaman sekarang? Apa nggak berat mencintai, mencontohi, melazimi cinta pada habaib di zaman sekarang? Enggak ujuk-ujuk naik pada maqam yang tinggi, ada dulu. Tapi dalam posisi lezatnya, dalam ketenangan hubungan pada Allah, setelah melewati capeknya, dihinanya, laparnya, hausnya, sakitnya, semua, sampai kedudukan dan dalam hubungan yang ketenangan lezatnya tadi, beliau-beliau yang soleh, wali Allah ini memahami bahwa posisi terbenar dalam hubungannya, mengendalikan diri dalam hubungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai ngerasa lezat itu, tenang, sedap. Ya mereka nggak mau korbanin lagi sama lapar, sama capek, sama nggak ada fulus, sama sakit. Nggak mau lagi. Ini kan hal ikhwan yang menjadi wasilah agar hubungannya sama Allah tambah dekat. Mereka nggak mau korbanin lagi. Udah tahu hubungannya sama Allahnya enak, sedap. Ini yang dituju, ini yang dicari. Ketenangan dalam hubungan Allah. Memang kadang-kadang Allah saking sayang Allah tuh Allah buat kejadian tertentu, wasilah tertentu sehingga mengakibatkan para orang-orang soleh tersebut wali jadi lebih hebat dalam menuju hamparannya Allah. Memang Allah buat begitu kan, perih, capek, sakit itu kan. Tapi mereka punya ketetapan iman. Oh ini mah cobaan, oh ini ada muka orang-orang soleh yang kita lihat di gambar-gambar ini, muka-mukanya gelisah, mukanya nggak enak, tentrem. Allah khaufun alaihim walahum. Ada muka-muka orang soleh ini mukanya mikirin apa kita sekarang kredit motor, apa genteng bocor, apa nggak ada. Mukanya enak, sentrem, sedap. Lihat orang soleh ini, melihat kan mengingatkan kita pada Allah. Melihat kalau kita lihat orang soleh dengan pandangan sayang, kita ini baru mengundang rahmatnya Allah. Tapi kalau orang soleh udah lihat kita dengan pandangan sayang, turun tuh rahmatnya Allah. Beda satu kali pandangan nazarnya orang soleh wali pada kita bisa menjadi futuh buat kita sekali. Maka kita hadirin nih ketemuin orang soleh yang baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Berkata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, duduk sebentar dengan orang soleh baik yang masih hidup atau yang meninggal sama dengan beribadah 83 tahun, lebih kurang 1000 bulan. 1000 bulan Lailatul ada yang kuat ibadah 1000 bulan, ada yang kuat, ada yang di riwayat yang lain sampai patah memata, tulang mau hancur. Kau beribadah itu nggak cukup untuk duduk di tempat orang soleh, karena di tempat orang soleh berarti di kita dengan orang soleh saat itu tempatnya menjadi soleh baik, waktunya menjadi baik, amalannya menjadi ketemunya dengan orang yang baik. Dari baiknya Allah sudah lengkap. Kalau kita sendiri nggak bisa menghadirkan empat alamat khair tadi, nggak bisa melakukan amal baik, perbuatan baik, menyukai yang baik-baik, ada di tempat yang baik sekaligus nggak bisa. Kita nih bisa nggak? Kita meyakini maaf sejadah kita halal mutlak. Kita meyakini wudhu kita benar mutlak. Airnya dari mana? Baju yang kita pakai nggak kena riba. Meyakini saat engkau bersama orang soleh, saat itu terindah, momen terindah dalam hidupmu. Hadirkan orang soleh agar gini loh, naik selangkah demi selangkah pemahaman kita Allah bukakan ke atas, naik demi tujuan mulia kita untuk menghadapi perjumpaan dengan Rasulullah. Sedikit sitron, naik, jangan mau turun, naik. Yang penting keyakinan kita bahwasanya kita dekat dan cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad, naik. Jangan ada mau sekarang terjadi taklid perselisihan muslim sama muslim yang dikembangkan oleh musuh-musuh. Gue mah pilih Habib Lutfi daripada Habib Rizik. Saya mah pilih fulan, jangan, karena perbandingan itu sesungguhnya sifat awal sombongnya iblis. Kan saya dari api, situ dari tanah. Membandingkan jangan.
Semuanya baik-baik aja deh. Kita nggak punya level untuk nilai orang. Sungguh berselisih itu paling diincar iblis agar kita hilang yang baik-baiknya, muncul yang jelek-jeleknya aja udah. Saya nggak. Kita amalkan, kita tanamkan suatu kebaikan ke saudara kita. Setahun itu jadi tanaman yang baik karena perbuatan sehari yang kita tanam, kita ambil, kita timbang, kita konten, hilang baik setahun. Sayang nggak? Sayang. Yang ada yang diincar iblis nih lebih hebat dari kita meninggalkan sholat, yakni berselisihnya suami dan istri, kakak dan adik, ayah dan anak, tetangga dan tetangga berselisih lebih hebat daripada mereka mengincar kita ninggalin sholat. Benar, baik hilang. Sekarang umat muslim mau diadu-adu semua, habaib sama kiai yang habaib. Sungguh kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Haddad, perkara yang mulia nggak boleh dibandingkan dengan perkara yang tidak mulia. Jangan masuk bagian itu. Ini mulia nih, bandingkan sama yang nggak mulia. Yang nggak mulia itu dibandingkan sama yang nggak mulia. Yang mulia sama yang mulia nggak mungkin nih kalau bentuknya kekayaan itu, kemuliaan itu seperti batu, kalau satu lagi seperti angin, mereka akan saling menggiring gitu. Nggak ada batu ketemu batu gesek panas, nggak ada, berarti satunya kurang baik. Nah, semua Islam di negeri Indonesia ini udah ratusan tahun, habaib di Indonesia ini udah ratusan tahun, ribuan bahkan jutaan kuburan habaib. Seandainya tuan rumahnya nggak senang sama tamu nggak bakal betah. Ini bicara secara syariat, tamu nggak bakal cerita sama keluarganya, enak tuh tinggal di Indonesia. Ini secara syariat juga nanti kita bakal. Iya kan, tuan rumahnya nggak asik, kamu betah nggak? Di mana? Tuan rumahnya nyuekin, kamu datang duduk. Tuan rumahnya, ada apa ini? Wah, lagi ditinggal nggak enak. Nggak ada itu. Ini terjadi ratusan tahun dan ini saling ada kebaikan. Kita orang nggak cerita baik dari habaib ini, insya Allah dari Allah. Tapi tuan rumahnya emang seneng masuk habaib ke Kalimantan, ninggalin keluarganya di Hadramaut sana. Masuk habaib meninggal di laut, kita nggak tahu berapa banyak. Masuk habaib, masuk ke hutan-hutan, ketemu macan, ketemu orang lagi jaya-jayanya, lagi hebat-hebatnya, lagi sakti-saktinya, didatengin orang lain yang nggak dikenal, menyalahkan. Ente salah, ente sesat, ente nggak benar, ente masuk neraka, ente mau nggak orang kira-kira? Ente datangin orang kaya, lu baru, lu salah, lu sesat, lu ini, mau nggak kira-kira? Ikut gue deh. Pasti ada akhlak yang baik, ada interaksi yang baik, ada. Mereka itu datang pakai karamah, entar dulu berkaramah, entar dulu. Karamah itu malu, habaib wali itu pakai karamah itu malu. Kecuali keadaan tertentu. Ini interaksi yang sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Keberkahannya sudah ada. Kalau seandainya ziarah wali songo itu tidak membawa keberkahan, ada orang mau ziarah lagi. Ngumpulin duit. Memang yang punya uang aja. Ada yang ngumpulin selama setahun. Berapa ribu baru berangkat. Kejadian sudah ini kan kenyataan, kita masa perlu berdebat. Sekarang intinya dari perkara abad dulu sebagai hadrat ini menunjukkan bahwa sayangnya Allah. Siapapun mau dekat dengan Allah dengan itikat yang benar, Allah sambut. Ya. Nyata di Indonesia wali bukan dari kalangan habaib aja banyak. GH segala macam. Banyak dan bisa dan nggak mungkin itu wali berbeda bermusuhan dengan habaib. Dan juga nggak mungkin habaib umumnya musuh wali. Ini pertanyaan betulnya kita mau nanyain aja malu sebetulnya. Nanya begini aja, Habib masa musuh wali sih? Wali masa musuh Habib sih? Ini biasa ditanyain sebetulnya, tapi dibahas sama orang-orang ini kita perlu mengcounter, menahan, karena ini dibahas. Sumber ngapain orang belajar ngikutin NU sama Muhammadiyah kalau mereka gurunya NU dan Muhammadiyah? Ya, paham ya? Datuk Syekh Muhammad Arsal itu gurunya daripada sana. Ya, gurunya. Ini mau usah diikutin, udah yang baik aja kita bersatu. Itu aja kita anak lama-lama kata Muhammad insyaallah Ustaz ya. Habib tawatukum arju anak.
Insyaallah lebih bermanfaat dan berkatih wa inna husna bi hurmatihi